Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang produk kami yaitu Arum Torque. Di sini ada logo Arum Torque seperti ini. Dan di sini ada penjelasan singkat tentang latar belakang dari Arum Torque. Pada awal milenium ketiga, di tengah pesatnya perkembangan industri motor, Azhar Bukhari, seorang visioner muda, mendirikan Arum Torque, mengambil inspirasi dari pabrik Eropa yang legendaris. Azhar tidak mulai dari nol, melainkan dari sebuah ide yang berani menjembatani kesenjangan antara performa ekstrim dari sirkuit dengan keamanan dan keandilan di jalan raya. Awalnya, fokus venture ini adalah pada riset material karet sintetis yang unggul, sebuah langkah fundamental yang mendasari setiap produk yang akan dilahirkan. Dengan ketekunan dan semangat inovasi, Arum Torque tidak hanya memproduksi ban, tetapi juga mengembangkan formula material yang dapat memberikan daya cengkram tak tertandingi di bawah tekanan balapan, sekaligus daya tahan superior untuk penggunaan harian. Arum Torque, seiring berjalannya waktu, Arum Torque cepat mengukuhkan posisinya melalui kolaborasi dengan tim pembalap profesional. Ban Pro Series dari Arum Torque menjadi pilihan utama untuk kejuaraan, mengukir presentasi demi prestasi. Kemenangan-kemenangan lintasan tersebut tidak hanya membangun reputasi, tapi juga menjadi bukti bahwa teknologi yang mengembangkan oleh Azhar Bukhari telah mencapai standar tinggi. Dari pengalaman balap inilah lahirlah Urban Series, ban premium untuk penggunaan sehari-hari. Arum Torque berhasil menerapkan DNA performa pada ban harian, mengubah cara pandangan pengendara umum tentang ban bahwa performa dan keamanan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipecahkan. Di sini ada logo juga yaitu Beyond the Track yang artinya itu melampaui kebatasan. Dengan mengambil teks Beyond the Track itu supaya gampang diingat. Tagline ini mencerminkan kapabilitas ganda. Ban balap adalah yang terbaik di lintasan dan ban harian mereka melampaui performa di jalanan. Kami hadir karena menyadari adanya kesenjangan antara ban motor pembalap yang sangat spesifik dan ban motor harian yang besar di pasar. Kami percaya bahwa setiap pengendara, baik profesional maupun harian, berhak mendapatkan ban dengan performa keamanan yang terbaik. Kami adalah future manufaktur ban motor roda 2 dengan merek Arum Torque. Kami menciptakan ban berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan berbeda. Performa ekstrim untuk lintasan balap, dan keadaan optimal untuk penggunaan sehari-hari. Kami menggunakan teknologi manufaktur canggih dan riset material yang mendalam untuk menciptakan lini produk. Teknologi yang kami kembangkan untuk balap profesional seperti MotoGP, Moto2, dan Moto3 akan menjadi dasar inovasi untuk produk harian kami, sehingga pengendara dapat merasakan kualitas performa ban balap. Di sini ada problem dan opportunity dari Arum Torque kami. Pembalap profesional membutuhkan ban daya cengkram, presisi, dan performa konsisten yang sangat tinggi. Pengendara harian menginginkan ban yang tahan lama, aman di berbagai kondisi cuaca, dan harganya terjangkau. Umumnya, merek ban yang ada hanya fokus pada suatu segmen, sehingga menyulitkan konsumen untuk menemukan solusi terpadu dari satu merek yang terdapat peluang besar untuk masuk ke pasar dan ban motor dengan menawarkan solusi ganda, ban performa tinggi untuk balap, dan ban berkualitas premium untuk penggunaan harian. Menciptakan kerja merek yang kuat di dunia balap akan secara otomatis meningkatkan kepercayaan dan daya tarik produk ban harian di mata konsumen umum. Di sini juga ada problem interview dan result dari Arum Torque.
Mereka mengeluhkan bahwa ban balap yang ada seringkali kurang konsisten di setiap putaran atau tidak cukup tahan terhadap perubahan suhu lintasan. Mereka membutuhkan ban yang benar-benar bisa diandalkan dari awal hingga akhir balap. Mereka sering bingung memilih ban. Mereka menginginkan ban yang tidak cepat aus, aman di jalan basah, dan memiliki brand terpercaya dengan reputasi performa yang bagus, namun dengan harga yang kompetitif. Market size estimation. Dari market size estimation Arum Tokyo ini, total addressable market atau TAM, seluruh pasar global ban motor roda 2 ini adalah pasar yang sangat besar, mencapai miliaran dolar. Service addressable market atau SAM, pasar ban motor performa tinggi dan premium di Asia Tenggara dan Eropa, merupakan pusat industri balap dan memiliki populasi pengendara harian yang besar. Service Obtainable Market atau SOM, target pasar realistis di tahun pertama, yaitu komunitas balap motor nasional dan regional, serta pengendara harian di kota-kota besar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di sini ada contohnya dari Ahmad Arkan yang berusia 28 tahun. Dia ini seorang pembalap motor profesional yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan. Tujuannya itu yaitu memenangkan balapan dengan performa maksimal, mencatat waktu putaran terbaik. Dia juga mempunyai masalah yaitu membutuhkan ban yang bisa diandalkan, memiliki cengkraman optimal di setiap lingkungan, dan tahan banting di bawah tekanan balapan. Solusi idealnya yaitu ban memberikan feedback terbaik dan performa konsisten, yang memberinya kepercayaan diri penuh di lintasan. Terus juga ada dari Aprianto yang umurnya 25 tahun. Dia seorang karyawan swasta, lokasinya dari Condet, Jaktim. Tujuannya itu aman dan nyaman berkendara ke kantor setiap hari, serta bisa touring di akhir pekan. Dia juga mempunyai masalah yaitu khawatir dengan ban yang mudah selip di jalanan basah, cepat aus, dan harganya mahal. Solusi idealnya yaitu ban yang punya daya tahan tinggi, aman segala cuaca, dan harganya terjangkau dari merek yang terpercaya. Di sini ada customer pains, yaitu resiko kecelakaan di jalanan basah, ban cepat aus, harga ban balap yang mahal. Terus ada pain reverse, yaitu ban harian yang memiliki cengkraman kuat di jalanan basah, ban dengan umur pakai yang panjang, dan harga yang kompetitif. Terus juga ada customer gains, yaitu performa dan handling motor yang lebih baik, rasa aman dan nyaman saat berkendara, bisa ditiru gaya balap jalanan, kepercayaan diri penuh di lintasan. Terus juga ada gain creators, yaitu ban harian kami menggunakan material dan desain tapak turunan dari ban pembalap untuk performa yang unggul. Ban balap kami dibuat dengan teknologi material canggih untuk cengkraman yang maksimal dan konsisten. Untuk selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh Mas Alfi Saifullah. Terima kasih. Baik, Mas Sultan, akan saya lanjutkan untuk solusi ban performa tinggi dengan formula khusus untuk memberikan cengkraman dan konsistensi maksimal di lintasan balap MotoGP, Moto2, dan Moto3. Ban premium untuk penggunaan sehari-hari yang mengadopsi teknologi dan material dari lini balap sehingga menawarkan kombinasi optimal antara performa, keamanan, dan daya tahan. Analisis pesaing internasional. Di sini ada beberapa pesaing dari Arum Tokyo, yaitu Dunlop, Michelin, dan Pirelli. Kekuatan. Brand sudah menunjang dan dipercaya selama puluhan tahun. Memiliki anggaran R&D yang sangat besar untuk terus berinovasi.
Produk sudah tersebar di seluruh dunia. Untuk kelemahannya, memiliki harga mahal yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh orang. Di sini ada brand dari Pirelli. Saluran brandingnya itu menjadi pemasok eksklusif untuk Formula One dan kejuaraan balap motor besar. Pirelli Calendar yang terkenal menampilkan karya-karya fotografer ternama, mengasosiasikan mereka dengan dunia seni, kemewahan, dan gaya hidup. Aktif di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk berbagi cerita, wawancara, dan konten di balik layar yang menarik. Di sini ada brand Dunlop. Dari saluran brandingnya memiliki sejarah panjang di dunia balap, dan mereka secara konsisten mengasosiasikan merek mereka dengan motorsport, mengedukasi konsumen melalui website yang terstruktur, memungkinkan pengguna atau customer untuk mengunduh katalog produk dalam format PDF. Di sini ada dari brand Michelin, saluran brandingnya yaitu maskot ikonik yang menjadi simbol mudah dikenali secara global. Di Bendung menciptakan citra merek yang ramah, aman, dan ceria. Michelin Guide yang mengulas restoran secara tidak langsung, menghubungkan mereka yang dengan kualitas keunggulan dan juga pengalaman hidup premium. Melalui video dan kampanye digital, mereka sering menjelaskan detail teknologi ban kepada customer. Next, untuk lean canvas, problemnya itu yang pertama kurangnya ban kendaraan dengan performa tinggi dan daya tahan optimal di pasaran lokal. Yang kedua, sulitnya mendapatkan produk ban dengan kualitas premium namun dengan harga yang terjangkau. Customer segment. Pertama, pembalap motor profesional, MotoGP, Moto2, dan Moto3. Kedua, pengendara harian dan pengendara motor yang mencari keamanan dan performa superior. Unique value proposition itu pertama, pengembalian uang 100% jika produk tidak sesuai dengan kualitas. Dua, tidak ada produsen lain yang secara langsung mentransfer teknologi balap dari sirkuit ke ban harian dengan DNA yang sama persis. Next. Untuk solusinya, yang pertama memproduksi ban yang berkualitas tinggi dengan teknologi manufaktur modern yang mengutamakan performa dan ketahanan. Yang kedua, menyediakan berbagai tipe ban, mulai dari ban tipe radial, bias, dan juga ban tubeless sesuai kebutuhan segmen kendaraan. Untuk dari salurannya, yang pertama distribusi melalui toko ban dan bengkel resmi. Kedua, ada pameran ban dan juga event otomotif. Ketiga, penjualan online dan media sosial. Untuk aliran pendapatannya, yang pertama penjualan ban berbagai jenis ke pasar domestik dan ekspor. Kedua, kemitraan strategis dan pihak ketiga seperti dealer dan bengkel. Untuk struktur biayanya itu ada pertama biaya riset dan biaya pengembangan R&D ban. Kedua, biaya produksi dan manufaktur. Tiga, ada biaya pemasaran dan juga branding. Keempat, biaya distribusi dan logistik. Untuk matriks kuncinya, satu ada volume penjualan ban per kuartal. Kedua, tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga,
tingkat pengembalian dan klaim garansi produk. Yang keempat, jumlah kemenangan di setiap kejuaraan balap. Untuk keuntungan tidak adilnya itu, yang pertama ada tim dengan pengalaman di bidang manufaktur ban dan pengendalian kualitas. Kedua, komitmen pada inovasi berkelanjutan dan pelayanan purna jual. Tiga, jaringan supply chain bahan baku yang solid dan efisien. Untuk MVP, harga produk. Harga produk itu tergantung dari ukuran ban dan ukuran velg, layanan, dan opsi produk. Pemberian kartu member dengan menggratiskan satu ban sesuai ukuran ban pada velg setelah beberapa pergantian ban. Untuk karakteristik dan manfaatnya, daya tahan yang lebih tinggi berarti pelanggan tidak perlu sering mengganti bannya, menjadikannya investasi yang lebih hemat dalam jangka panjang. Nah, di sini ada informasi atau website yang bisa diakses oleh customer di www.arumtokyo atau bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya atau juga langsung ke Instagram-nya Arumtokyo. Untuk MVP validation, di sini ada beberapa pertanyaan dari beberapa customer. Berapa lama kita akan menguji MVP ini? Kita mengujinya itu 2 bulan. Nah, untuk siapa target audiens kita untuk tes ini? Berapa banyak dari mereka? Target utamanya adalah pembalap dan pengguna kendaraan harian. Masing-masing 100 orang untuk pembalap dan pengendara harian. Nah, apakah cukup banyak pelanggan yang membeli? Kenapa atau kenapa tidak? Pelanggan Arumtokyo itu membeli karena mereka mencari nilai terbaik atau best value for money. Mereka ingin ban dengan performa solid, kualitas yang baik, namun dengan harga yang lebih terjangkau daripada merek premium. Apakah pelanggan membayar harga yang kita harapkan? Mengapa atau mengapa tidak? Ya, di sini pelanggan membayar sesuai dengan harga yang sudah tertera. Apakah pelanggan kembali ke produk kami atau menunjukkan minat untuk melakukannya? Ya, di sini pelanggan akan kembali untuk membeli produk kami karena produk kami sesuai dengan apa yang dipromosikan sebelumnya. Apakah pelanggan merekomendasikan produk kami kepada orang lain atau mempromosikannya? Ya, jawabannya ya. Pelanggan akan mempromosikan kepada rekan-rekannya karena kualitas dari produk kami memiliki kualitas yang sama dengan produk dari yang pelanggan pakai. Oke, saya akan lanjutkan untuk sales plan-nya dari venture kami. Jadi untuk target penjualan di tahun pertama itu kita mendapatkan 10.000 unit. Untuk tahun kedua itu mendapatkan sekitar 7.000 unit. Untuk tahun ketiga itu kita mendapatkan sebesar 12.000 unit penjualan. Untuk tahun keempat kita mendapatkan 12.200 unit, tidak beda jauh dari tahun ketiga. Untuk tahun yang kelimanya kita mengalami penurunan, itu penjualan sebesar 8.000 unit. Untuk strategi penjualannya itu kita menjalin kemitraan dengan bengkel motor independen dan toko ban sebagai distribusi utama. Kemudian untuk penjualan tidak langsungnya kita menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau konsumen secara langsung. Kemudian kita juga menggunakan strategi penjualan korporat yang menawarkan kerjasama dengan komunitas motor, klub dan perusahaan ojek online untuk volume penjualan yang lebih besar. Oke, next. Untuk go to market strateginya itu kita yang pertama
fase pra peluncuran, yang dimana kita itu meluncurkan kampanye besar teaser di media sosial dan komunitas motor. Kemudian kita mulai menjalin kontak dengan bengkel motor kunci yang menjadi target utama. Kemudian yang ketiga, kita menyelesaikan semua materi pemasaran seperti brosur, katalog, dan konten digital. Untuk fase keduanya itu fase peluncuran. Fase ini sekitar 3-4 bulan. Yang pertama kita mengadakan acara peluncuran besar yang menampilkan demonstrasi produk dan mengundang influencer motor utamanya. Kemudian kita mengirimkan pasokan awal produk ke bengkel-bengkel mitra yang telah setuju untuk menjual dari produk kita. Yang ketiga, kita mengadakan kampanye digital dengan meluncurkan iklan digital yang terarah atau target ads yang menyoroti keunggulan produk dari perusahaan kami. Untuk fase pasca peluncuran itu kita di bulan kelima dan seterusnya. Untuk yang pertama itu kita terus memberikan dukungan penuh kepada mitra bengkel termasuk pelatihan dan insentif penjualan. Yang kedua, kita mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan bengkel untuk perbaikan produk dan layanan. Jika pelanggan itu belum puas akan produk kami. Yang ketiga itu kita memantau metrik penjualan dan konversi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oke, next. Oke, untuk harga jual dari produk kami itu di harga 550.000 per unit atau per piece untuk series motor besar itu dengan nama series Pro. Untuk harga yang 350.000 per piece ini untuk ban harian dengan namanya itu seri skuter. Jadi kita rata-ratain jumlah penjualannya itu sekitar 450.000 untuk per piece. Jadi untuk biaya bahan bakunya itu sekitar 40% dari harga jual. Untuk laba brutonya itu 60% dari pendapatan kotor kita. Nah, kita menghitung juga inflasi sebesar 5% per tahun. Next. Oke, modal awal dari venture kami itu sebesar 2.500.000.000 yang dimana dibagi untuk nyewa kantor atau pabrik sebesar 150 juta. Kemudian kita membeli peralatan dan teknologi untuk produksi ban itu sebesar 1.200.000.000. Kemudian ada biaya utilitas itu 24 juta. Untuk gaji karyawan per tahunnya itu kita taruh di angka 600 juta. Biaya pemasarannya itu sekitar 75 juta yang mencakup dengan biaya membayar influencer, bayaran ads untuk di media sosial, dan lain-lain. Untuk cadangan kas darurat ini kita menyimpan di angka 150 juta. Untuk bahan baku yang kita beli untuk produksi itu di angka 300 juta. Oke, untuk biaya ini ada sedikit note. Biaya bahan baku dan produksi itu kita seharga 180.000 untuk biaya produksinya. Nah, per piece jadi kita mengambil keuntungan 40% dari harga jualnya itu harga jual rata-rata sebesar 450.000. Untuk biaya pengemasan dan pengirimannya itu kita 20.000 dalam satu unit. Untuk komisi penjualan itu sebesar 5.000 per unit. Dan untuk ini komisi penjualannya itu untuk seller-seller kita, untuk bengkel yang bekerja sama kita. Oke, next. Oh, coba sebelum ini belum ini apa namanya tampilannya ini mungkin terjadi error, nanti akan kita bahas. Cuman di sini saya akan menjelaskan melalui file.
Oke, ini sebenarnya hanya untuk perhitungan dan pemberitahuan dari pendapatan kotor kita, terus HPP, laba bruto, biaya operasional dan laba bersih dari tahun pertama dan sampai tahun kelima. Jadi untuk pendapatan kotor kita di tahun pertama itu sebesar 4 miliar 500 juta dengan HPP-nya itu 2 miliar 50 juta dan kita mendapatkan laba bruto sebesar 2 miliar 450 juta. Untuk biaya operasionalnya di tahun pertama itu sebesar 849 juta dan kita mendapatkan laba bersih sebesar 1 miliar 601 juta. Untuk di tahun keduanya dengan penjualan 7.000 unit atau 7.000 piece, kita mendapatkan pendapatan kotor sebesar 3 miliar 150 juta. Untuk HPP-nya itu sebesar 1 miliar 435 juta. Laba brutonya itu 1 miliar 715 juta. Dan biaya operasionalnya itu sebesar 891 450 juta. Dan kita mendapatkan laba bersih itu sebesar 823 550 juta. Oke, kita langsung lanjut ke tahun kelima. Di tahun terakhir itu kita penjualan itu sebesar 8.000 unit atau 8.000 piece. Kita mendapatkan pendapatan kotor sebesar 3 miliar 600 juta. Untuk HPP-nya itu sebesar 1 miliar 640 juta. Dan laba bruto dari venture kami itu sebesar 1 miliar 960 juta. Biaya operasional di tahun kelima itu sebesar 1 miliar 331.964.806. Untuk laba bersih di tahun kelima ini kita mendapatkan sebesar 928 juta. Itu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya karena penjualannya itu tidak stabil. Oke, next. Oke, di sini ada struktur organisasi dari venture kami. Saya sendiri sebagai CEO dan rekan saya Sultan Apriadin sebagai COO atau CTO dan rekan saya yang satu lagi itu CFO atau CMO Alfi Saiful Hasan. Oke, next. Oke, ini dari kekuatan kunci dan kemampuannya. Saya sendiri itu yang pertama visi dan komitmen kepemimpinan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dan budaya perusahaan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan motivasi. Oke, next. Untuk kekuatan kunci dan kemampuan dari rekan saya, yang pertama, optimalisasi proses dan efisiensi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusianya. Yang ketiga, dia mengeksekusi strategi bisnisnya. Oke, kemudian ada rekan saya yang satu lagi nih, kekuatan kunci dan kemampuannya. Itu yang pertama, sistem dan digitalisasi, karena dia ini berperan sebagai sales. Yang kedua, keamanan skalabilitas dan teknologi. Yang ketiga, komunikasi. Oke, next. Jadi apa yang membuat kita jadi tim yang baik untuk menyelesaikan masalah yang kita pilih? Jadi kita itu mengutamakan keahlian dan pengalaman dari tim kami itu yang relevan untuk perusahaan kami. Yang kedua itu passion dan pengalaman pribadi. Yang ketiga itu jaringan dan akses ke sumber daya manusia, ya bisa customer, bisa ke pabrik-pabrik lain yang memiliki bahan baku. Yang keempat itu keragaman dan sinergi tim. Next. Oke, terima kasih saya ucapkan dari venture kami. We believe that true performance comes from trust. We invite you to experience the unparalleled control and safety with every tire we create. Together we do not just drive, but also carve a performance footprint on every road. Oke, di sini kita disponsori dari MotoGP, yang kemudian dari Moto2, Moto3 ada juga, dan yang One3 Motoshop ini sponsor dari bengkel konvensional.
ya, agak sedikit besar dan sudah terkenal juga di kalangan masyarakat. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sip. Cat. Anjing, gue lagi ngerek.